Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, semoga dari kegiatan kita dari awal hingga akhir nanti semoga berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini kakak ingin menanyakan kabar. Bagaimana kabar kamu sekarang? Baik, Kak. Baik, syukur alhamdulillah. Sebelumnya, Kak mengucapkan terima kasih kepada kamu telah mau meluangkan waktunya untuk menemui kakak sekarang. Nah, sebelumnya kita kan belum terlalu mengenal satu sama lain. Nah, baik, di sini kakak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Retno Dwi Lestari, biasa kakak dipanggil Kak Retno. Nah, sekarang giliran kamu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dirgantara Arianda, biasa dipanggil Dirga. Nah, kalau boleh tahu, bagaimana perasaan Dirga ketika pertama kalinya tinggal di panti asuhan ini? Gimana perasaannya? Apakah senang Dirga, merasa senang atau merasa sedih kah Dirga jauh dari orang tua atau gimana? Sedih, Kak. Sedih. Kenapa kok bisa Dirga merasa sedih? Dunia keluarga. Karena jauh dari orang tua. Nah, kalau kakak boleh tahu, Dirga aslinya orang mana? Mujia, Kak. Di mana? Di Kota Tinggi. Kota Tinggi di mana nih? Di Suliki atau di mana? Di Lubuk Awa. Lubuk Awa. Baik, Dirga udah tahu belum kita akan melakukan kegiatan apa? Belum, Kak. Nah, baik. Di sini kakak akan menjelaskan kegiatan kita pada siang hari ini, yaitunya konseling individual. Nah, konseling individual itu adalah proses pemberian bantuan oleh konselor kepada konseli. Nah, di sini konselornya itu kakak sendiri. Kalau maksud kakak, kalau konselornya itu kakak sendiri dan konselinya kamu sendiri. Nah, di sini Dirga apakah telah paham dari penjelasan kakak tadi? Sudah, Kak. Nah, baik. Di sini kakak juga akan menjelaskan tujuan dari konseling individual ini, yaitunya akan membantu menyelesaikan atau memecahkan masalah yang sedang Dirga alami pada saat ini. Jadi, pada konseling ini kakak memohon kepada Dirga untuk tidak menutupi semua permasalahan yang Dirga alami. Dan juga kakak di sini akan menjelaskan ada beberapa azas dalam konseling individual. Yang pertama itu ada yang namanya azas kerahasiaan, di mana ketika Dirga menceritakan masalah Dirga, tidak ada orang lain yang tahu, hanya kita berdua, dan kakak juga tidak akan memberitahukan masalah ini keluar. Nah, terus di sini juga ada azas kesukarelaan. Kakak memohon kepada Dirga untuk menceritakan masalah Dirga kepada kakak dengan secara kesukarelaan dan tidak ada yang ditutup-tutupi lagi. Apakah Dirga paham? Nah, baik. Apakah Dirga sudah siap untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini? Sudah, Kak.
Nah, di sini kakak ingin tahu masalah apa yang sedang Dirga alami pada saat sekarang ini. Nilai Kak. Nilai. Nilainya itu nilai mata pelajaran Dirga sendiri di sekolah. Kalau kakak boleh tahu mata pelajaran apa yang Dirga nilainya yang kurang memuaskan kemarin ini? Bahasa Inggris, bahasa Bahasa Indonesia ya juga. enggak, Bahasa Inggris satu, Pancasila. PKN satu berarti Pancasila. Kalau nilai matematika Dirga gimana? Nilai 100. Nilai 100. Nah, kenapa Dirga kok bisa nilainya sampai menurun seperti itu? Sebelumnya, apakah Dirga mendapatkan nilai yang seperti itu juga atau tidak? Tidak, berarti bisa karena mungkin Dirga sering bermain daripada belajar. Ya, di sekolah kalau kakak boleh tahu ada nggak guru yang tidak Dirga sukai ketika belajar di dalam kelas? Tidak. Baik. Cuman itu aja nilai permasalahan Dirga atau ada permasalahan lain yang sedang Dirga hadapi sekarang? Cuma permasalahan nilai. Nah, baik. Di sini sebaiknya itu Dirga harus lebih giat lagi belajar ke depannya. Jangan untuk bermain, lebih mementingkan bermain daripada belajar. Kalau kakak boleh tahu, Dirga selama di sini, Dirga lebih banyak bermainnya atau lebih banyak belajar? Bermain. Dirga tahu kan kenapa nilai Dirga bisa menurun? Karena sering bermain. Terus untuk kedepannya, apa yang akan Dirga lakukan agar nilai Dirga itu tidak menurun? Belajar. Terus apa lagi? Nah, di sini kakak akan memberikan beberapa cara agar Dirga itu bisa menaikkan nilai kembali atau tidak menurun lagi. Pertama, Dirga seharusnya membuat kayak kegiatan jadwal Dirga dari bangun pagi sampai Dirga pulang sekolah. Misalkan Dirga bangun paginya jam berapa? Jam 5. Setelah bangun pagi itu Dirga langsung mandi atau sholat dulu, atau siap mandi Dirga langsung sholat? Sholat dulu. Nah, sebaiknya Dirga kan pagi kita buatkan seperti jadwalnya. Dirga bangun jam berapa? Misalnya jam 5 tadi kan, Dirga bangun jam 5. Setelah Dirga bangun jam 5, nanti Dirga mandi di jam 6 atau di jam setengah 7. Dirga pergi sekolah jam berapa? Jam 7. Jam 7. Nah, bisa Dirga itu mandi dulu jam 6 atau setengah 7 Dirga mandi. Karena kan di sini rame, sangat banyak kawan-kawannya kan. Jadi mungkin bisa Dirga buat jadwal bangun pagi jam 5, terus nanti mandinya jam 6, terus berangkat sekolahnya jam 7 kan. Nah, sampai Dirga di jam 7, pulang sekolah Dirga jam berapa? Jam 1. Setelah Dirga pulang dari sekolah, setelah sampai di panti, Dirga ngapain? Kegiatannya? Kadang-kadang buat PR. Sesudah buat PR, bermain. Nah, sebaiknya Dirga itu
Sesampai di panti ini, Dirga kan sebaiknya kan meletakkan baju, merapikan baju, atau melihat tugas atau apakah ada tugas untuk besok dari guru. Nah, sebaiknya Dirga itu mulai dari sekarang, sebaiknya itu Dirga mengurangi lagi bermain-bermainnya. Kurangi lagi dalam kayak eh, apa namanya di sekolah, kayak juga harus berfokus belajar. Nah, jadi kakak di sini eh, ingin memberikan bantuan kepada Dirga, seperti bantuan dalam memanajemenkan waktu maupun ketika di jam Dirga belajar. Nah, sebaiknya Dirga setelah Dirga pulang sekolah meletakkan tas, terus membuka baju, meletakkan baju di mana pada tempatnya. Setelah itu Dirga istirahat. Setelah istirahat, Dirga mengerjakan tugas. Kan tadi Dirga juga ada. Bagus kalau Dirga memang mengerjakan tugas ketika pulang sekolah. Apakah memang betul Dirga mengerjakan tugas? Iya. Nah, besok untuk kedepannya Dirga lebih baik membuat tugas. Kan sudah udah membuat tugas. Nah, nanti kan kalau sudah membuat tugas, kalau Dirga mau bermain ketika di jam sore hari, ketika sore, silahkan, tapi kakak meminta kepada Dirga untuk membatasi jam main Dirga ketika di sore harinya. Kalau kakak boleh tahu, kegiatan malam di panti asuhan ngapain Dirga? Belajar. Belajar juga. Itu belajarnya siap sholat maghrib atau siap sholat isya? Sholat maghrib. Sholat maghrib berarti Dirga langsung belajar lagi. Di situ Dirga ada nggak bertanya kepada Om atau Ante di sini ketika belajar? Mana yang Dirga tidak paham, adakah Dirga bertanya? Ada kak. Ada. Terus di sekolah kenapa Dirga selalu kayak ada panggilan terus Om disuruh pergi ke sekolah terus? Itu penyebabnya apa? Atau ada masalah selain dari nilai Dirga? Bermain kak. Karena di sekolah ketika belajar Dirga selalu bermain. Ya. Nah, untuk kedepannya kakak meminta kepada Dirga kalau di sekolah lebih baik tidak usah untuk bermain. Ketika guru menjelaskan, tolong kakak meminta kepada Dirga tolong untuk mendengarkan penjelasan guru. Ketika Dirga tidak memahami pembelajaran itu, Dirga bisa langsung bertanya kepada guru itu, Bu, ini gimana caranya, Bu? Dirga tidak mengerti. Kalau begitu, kakak yakin Dirga mungkin kedepannya bisa tidak akan menurun lagi nilai Dirga yang tadi ini. Mungkin bisa Dirga yang sekarang tidak mendapatkan juara, untuk kedepannya Dirga bisa mendapatkan juara. Nah, jadi seharusnya Dirga tuh lebih giat lagi belajar dan untuk membahagiakan orang tua Dirga. Ibu masih ada kan? Mau kan Dirga suatu saat membahagiakan ibu? Nah, mau. Nah, kakak minta kepada Dirga, mulai sekarang Dirga berjanji kepada kakak, bisa kan untuk kedepannya lebih giat lagi dalam belajar? Bisa kak. Bisa. Nah, jadi kakak akan melihat untuk kedepannya bagaimana keadaan belajar Dirga setelah kita melakukan konseling ini. Bisa Dirga berjanji kepada kakak? Bisa kak. Nah, jadi kakak ingin untuk kedepannya kakak ingin melihat nilai-nilai Dirga ketika
pelajaran di sekolah. Apakah Dirga mau? Enggak. Kalau misalkan Dirga tidak paham, tidak mau Dirga bertanya kepada guru, bisa Dirga bertanya kepada Om yang ada di pendamping Dirga di panti ini. Kalau misalkan Dirga tidak mau bertanya kepada Om, bisa Dirga bertanya kepada kakak. Mana tugas Dirga yang tidak Dirga pahami. Nah, baik. Dirga sudah menceritakan semuanya di sini. Nah, di sini kakak akan memberikan kepada Dirga gambaran untuk kedepannya. Sebaiknya Dirga itu membuat jadwal, kayak jadwal kegiatan Dirga tadi kan udah kakak bilang tadi. Kayak kegiatan Dirga bangun tidur, jam berapa, Dirga mandi, Dirga makan, Dirga pergi sekolah. Terus kegiatan Dirga di panti ini harus bisa Dirga berkontrol lagi dengan waktu. Jangan sia-siakan waktu, dan Dirga harus giat lagi belajar untuk membahagiakan orang tua. Nah, di sini kakak Dirga mungkin masih merasa, apakah Dirga masih ada yang merasa menjanggal di hati Dirga atau perasaan Dirga sekarang? Masih ada? Gimana perasaan Dirga setelah melakukan konseling ini? Apakah Dirga merasa lebih lega atau senang atau gimana? Senang, Kak. Senang. Nah, baik. Mungkin hanya itu yang dapat kita lakukan pada kegiatan hari ini. Kita tadi kan di awal kita berdoa, dan di akhir alangkah baiknya kita menutup kegiatan ini dengan berdoa lagi, mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baik. Mungkin hanya sekian yang bisa kakak membantu memecahkan masalah Dirga. Kita akan bertemu di lain waktu dengan pembahasan yang berbeda lagi. Mungkin hanya itu kakak sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.